Oh ya udahlah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Ajijah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang prestasi kerja di mata kuliah Kebijakan dan Strategi SDM. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Titin Kartini yang telah meluangkan waktunya untuk kami mempresentasikan. Di sini saya juga tidak sendiri, teman saya. Yang pertama ada Najril Ilham Hakim, yang kedua ada Evi Salwa Fitria, yang ketiga ada Indah, yang keempat ada Maja, dan yang kelima ada Terestu Aulia. Setelah berlama-lama, saya akan memaparkan prestasi kerja dari kelompok kami. Baik, yang pertama materinya akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Prestasi kerja adalah capaian yang diperoleh individu saat menjalankan tugasnya, yang bergantung pada kemampuan, pengalaman, motivasi, dan dedikasi. Prestasi ini tidak hanya dinilai pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari mutu hasil, kedisiplinan, kemampuan berinisiatif, serta perilaku kerja yang mencerminkan kesetiaan dan akuntabilitas. Beberapa elemen yang mempengaruhi prestasi kerja termasuk kapasitas pribadi, kondisi lingkungan kerja, pengendalian, mekanisme penghargaan, dan dorongan internal. Dengan demikian, prestasi kerja menjadi ukuran krusial bagi kesuksesan karyawan dan perusahaan secara menyeluruh. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya, yaitu kepada Indah. Saya persilahkan. Prestasi kerja. Handoko 2014 sampai 193 mendefinisikan banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja, antara lain motivasi yang diperoleh dari lingkungan kerja dan pimpinan. Yang kedua ada kepuasan kerja yang mencakup kompensasi dan sarana kerja. Yang ketiga ada kondisi fisik dan desain pekerjaan. Yang keempat ada tingkat stres yang dialami karyawan saat bekerja. Untuk mengukur perilaku itu tidak sejauh mana individu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau institusi, yaitu kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dari standar kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada cara mengukur prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan bisa diukur dengan beberapa metode, termasuk metode BART atau Behaviorally Accurate Rating Scales yang mengaitkan kinerja dengan perilaku spesifik karyawan. Selain itu, penggunaan indikator kinerja seperti Key Performance Indicators atau KPI, evaluasi hasil kerja dan produktivitas secara kuantitatif juga umum dilakukan. Perusahaan dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran objektif atas prestasi kerja karyawan. Selanjutnya ada pentingnya pengukuran prestasi kerja. Mengukur prestasi kerja penting untuk memastikan karyawan dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil penilaian prestasi menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan karir, peningkatan motivasi, dan penyesuaian sistem kompensasi sehingga prestasi kerja bisa terus ditingkatkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Epi. Kepada Epi, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi prestasi kerja. Faktor internal yang paling dominan mempengaruhi prestasi kerja antara lain: yang pertama, kemampuan dan kompetensi. Kemampuan karyawan mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas. Kedua, yaitu motivasi kerja. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Motivasi yang tinggi juga akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Next. Lalu yang ketiga yaitu sikap dan mental kerja. Sikap positif terhadap pekerjaan, organisasi, dan rekan kerja sangat mempengaruhi prestasi kerja. Yang keempat yaitu kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kejujuran, integritas, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi turut menentukan prestasi kerja. Dan yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan karyawan bekerja secara optimal. Kesehatan mental juga yang stabil penting untuk menjaga konsentrasi, mengelola stres, dan mengambil keputusan yang tepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Epi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mas Jaja. Kepada Mas Jaja saya persilahkan. Mohon maaf ada kesalahan, saya akan jelaskan kepada Anajril. Kepada Anajril saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kerja. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan antara lain lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, kompensasi, serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu, sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan kondisi fisik pekerjaan juga turut mempengaruhi prestasi kerja. Faktor eksternal lain yang penting adalah peraturan, status, dan tanggung jawab, serta penghargaan atas prestasi yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya, Teh. Baik, faktor eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan antara lain lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, kompensasi, serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu, ekosistem kompensasi, desain pekerjaan, dan kondisi fisik juga turut berpengaruh terhadap prestasi kerja. Faktor eksternal lain yang penting adalah peraturan, status dan tanggung jawab, serta penghargaan atas prestasi yang diberikan kepada karyawan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Anajril yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya tentang hambatan dalam prestasi kerja akan disampaikan oleh Mas Jaja. Kepada Mas Jaja saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang hambatan dalam prestasi kerja. Penting untuk mengidentifikasi penghalang yang membuat kinerja kerja turun agar bisa diatasi secara efektif. Beberapa hambatan pokok meliputi kurangnya dorongan dan gairah bekerja. Karyawan yang kehilangan motivasi akan menjalankan tugas secara otomatis tanpa semangat. Yang kedua itu komunikasi yang kurang efisien. Kesalahpahaman antara pimpinan dan bawahannya atau di antara rekan kerja dapat menimbulkan error dalam eksekusi tugas, pertikaian, dan penurunan produktivitas. Yang ketiga, beban tugas yang terlalu berat. Volume kerja yang berlebihan tanpa bantuan yang cukup dapat mengakibatkan keletihan fisik dan psikologis yang akhirnya merendahkan performa kerja. Yang keempat itu perselisihan dalam kelompok. Konflik antar pribadi, perbedaan pandangan yang tidak dikelola baik, atau kompetisi yang tidak sehat dapat mengganggu kolaborasi tim dan menurunkan kinerja kolektif. Yang kelima itu sistem evaluasi yang tidak adil. Penilaian kinerja kerja yang bersifat subjektif atau tidak transparan dapat mengurangi motivasi karyawan.
Mereka yang merasa diperlakukan tidak setara cenderung mengalami penurunan performa. Baik, selanjutnya keenam, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kekurangan peralatan kerja, dana, atau bantuan teknis dapat menghalangi karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan maksimal. Ketujuh, perubahan organisasi yang tidak dikelola baik. Reorganisasi, perubahan aturan, atau pergantian pimpinan yang tidak disampaikan dengan jelas dapat menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan yang mempengaruhi kinerja kerja. Yang terakhir itu ada masalah pribadi karyawan. Kendala keluarga, kondisi kesehatan, atau masalah keuangan yang dialami karyawan dapat mengganggu fokus dan hasil kerja mereka. Baik, selanjutnya serahkan sama moderator. Terima kasih. Baik, kepada Mas Jaja, terima kasih atas materi yang telah dipaparkannya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Terestu. Kepada Terestu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan prestasi kerja. Optimalisasi prestasi kerja karyawan memerlukan implementasi strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Rifai dan Segala menyatukan bahwa peningkatan prestasi kerja dapat dicapai melalui penetapan sasaran yang terukur menggunakan pendekatan SMART, spesifik, measurable, dan achievable, relevan, dan time-bound, dan manajemen by objektif yang melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam proses goal setting. Pindo menekankan pentingnya pengembangan kompetensi melalui program pelatihan teknis dan soft skill yang struktur disertai sistem reward berbasis kinerja baik dalam bentuk material maupun non-material untuk meningkatkan motivasi kerja. Hasibuan 2017 menambahkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang ergonomis dan komunikasi dua arah yang efektif antara manajemen dan karyawan berkontribusi signifikan terhadap produktivitas organisasi. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan. Di sini juga saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita. Untuk kesimpulannya, prestasi kerja tingkat prestasi kerja dapat dioperasionalisasikan melalui instrumentasi metodologis seperti behaviorally encouraged ratings class, key performance indicator, serta pendekatan evaluasi kuantitatif dan kualitatif yang menyediakan indikator empiris mengenai kontribusi individual terhadap realisasi sasaran organisasional. Dimensi internal yang memberikan pengaruh dominan terhadap prestasi kerja mencakup spektrum kompensasi teknis, disposisi motivasional intrinsik, konstruk sikap mental, profesional, karakteristik kepribadian, serta kondisi kesehatan fisik dan psikologis individu. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang kami simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin moderator sendiri ada menambahkan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Terestu yang sudah menyampaikan materinya. Di sini ada kesimpulan yang terakhir, lanjutan dari Terestu, yaitu variabel eksternal yang signifikan meliputi konfigurasi lingkungan kerja, fisik, orientasi gaya kepemimpinan, arsitektur sistem remunerasi, paradigma budaya organisasi, aksibilitas program pengembangan kapasitas, kualitas relasi interpersonal,
formulasi kebijakan institusional, dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Hambatan yang mengakibatkan degradasi prestasi kerja diidentifikasi meliputi definisi motivasional, disfungsi komunikasi organisasional, intensitas beban kerja yang tidak proporsional, konflik intrakelompok, bias dalam sistem penilaian kinerja, limitasi sumber daya dan fasilitas, turbulensi perubahan organisasional yang tidak terkelola secara adaptif, serta problematika personal yang dialami karyawan. Strategi optimalisasi prestasi kerja yang evidence-based mencakup penetapan goal setting yang terstruktur, implementasi program capacity building, konstruksi sistem insentif dan rekognisi, ameliorasi kondisi lingkungan kerja, pengembangan mekanisme komunikasi efektif, transformasi kepemimpinan, promosi keseimbangan kehidupan kerja personal, adopsi teknologi, pelaksanaan evaluasi kinerja objektif, serta pemberdayaan karyawan melalui delegasi otoritas. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila dari kami ada kesalahan atau dari penyampaian yang tidak dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Saya sendiri sebagai moderator izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.